Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Aldewita Husna dengan NIM 2108626, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, di sini saya akan mengulang kembali materi dari awal sampai akhir yang dimulai dari apa itu filsafat. Jadi, filsafat itu adalah ilmu yang menggunakan akal, logika, metode, dan mengkaji masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan untuk mencari sesuatu kebenaran tentang hal tersebut. Yang kedua, filsafat itu adalah suatu usaha untuk memahami hakikat, mempersoalkan isu-isu secara kritis guna memperoleh pengetahuan yang paling benar dan dari bidang tertentu. Yang selanjutnya, perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat dari pra-Yunani kuno pada abad 15 sampai 7 sebelum Masehi, zaman batu 20.000. Yang kedua, zaman Yunani kuno pada abad 7 sampai 5 sebelum Masehi, keemasan filsafat karena orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yang ketiga, pra-Sokrates atau filsafat filsafat alam. Banyak filosofi yang memfokuskan pemikiran ke alam semesta. Selanjutnya, zaman pertengahan pada abad 6 sampai 15 Masehi. Yang selanjutnya, zaman modern, yaitu pencerahan dari abad 17 sampai 20 Masehi. Yang selanjutnya tentang antologi. Yang dimaksud dengan antologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang baik jasmani ataupun konkret maupun rohani dalam abstrak. Otos itu adalah artinya ada, sedangkan logos ilmu. Jadi ilmu tentang ada yang membahas realita atau suatu entitas dengan apa adanya. Yang selanjutnya, pengertian dari epistemologi. Epistemologi ini adalah pengetahuan atau kebenaran. Logos berarti pemikiran atau teori. Sedangkan epistemologi diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar atau theory of knowledge. Epistemologi ini adalah filsafat pengetahuan. Selanjutnya, aksiologi. Aksio yang artinya pantas atau layak. Sedangkan logos ilmu atau teori. Aksiologi ini adalah teori yang nilai perhubungan dengan penggunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Selanjutnya, aksio ini merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri, bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Yang selanjutnya, rasionalisme. Rasionalisme merupakan aliran yang mengutamakan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Akal merupakan aset terpenting dalam menemukan hingga menguji sebuah pengetahuan. Selanjutnya, empirisme. Empirisme berfokus pada pengalaman seseorang sebagai sumber pengetahuan. Empirisme memiliki arti pengalaman indramawi atau pengalaman observasi melalui panca indera. Pertentangan dengan rasionalisme karena menurut tokohnya pengalaman lebih berarti dibandingkan akal. Jiwa dan raga selalu satu dan tidak dapat dipisahkan. Jiwa merupakan suatu yang abstrak dalam diri manusia, sedangkan raga yaitu konkret, jelas, dan nyata. Selanjutnya, filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan ini merupakan ilmu filsafat yang mempelajari pelaksanaan dan pendidikan. Filsafat pendidikan membahas soal kaidah-kaidah berpikir dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan yang kemudian menentukan gerakan perkembangan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya tentang play and game. Play yaitu main, sedangkan game permainan. Jadi
play kegiatan sukarela yang dilakukan untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir yang spontan tanpa paksaan. Game itu merupakan permainan sebagai area keputusan dan aksi permainan tersebut. Sedangkan sport adalah olahraga, aktivitas untuk melebihi kebutuhan seseorang tidak hanya secara jasmani tapi juga rohani, bertujuan untuk mencapai prestasi sehingga setinggi-tingginya. Selanjutnya, dualisme. Apa itu dualisme? Dualisme itu adalah konsep filsafat yang mengatakan bahwa segala sesuatu memiliki dua hal berlawanan atau prinsip. Dalam pandangan tentang hubungan jiwa dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik dan raga atau tubuh adalah fisik. Yang selanjutnya, estetika adalah suatu yang dapat diserap oleh panca indera. Estetika merupakan kemampuan untuk merasa melalui penyerapan panca indera sebagai refleksi terhadap seni. Estetika dalam olahraga adalah segala sesuatu yang dapat dicerna oleh panca indera yang berupa unsur-unsur seni serta keindahan dalam gerakan yang dilakukan dalam olahraga. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan saya tentang rangkuman materi selama ini. Jika ada salah kata ataupun kalimat, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.